Kang Dedi, Sampurasun. Sampurasun, Kang Dedi. Kang Dedi, ini pesan dari rakyat Jawa Timur lagi, Kang Dedi. Yang setiap hari saya tampung. Pokoknya Kang Dedi jangan takut dengan tikus-tikus. Buat itu Kang Dedi. Wes nanti musuh aku Kang Dedi. Ya, Kang Dedi jangan takut. Orang Jawa Timur siap ngantar Kang Dedi ke Istana Negara. Ya Kang Dedi ya, 2029. Buat kamu yang tidak suka terhadap Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, coba dengarkan beberapa netizen berikut ini. Teruntuk para juliters KDM. Nih, khusus buat lu pada yang ngejulit-julit terkait Pak Deddy Mulyadi, yang katanya Pak Deddy Mulyadi itu dalam bekerja nggak tahu aturan, mendobrak aturan, membangun kerajaan di Jawa Barat, terus pendukung-pendukungnya pada babal apalah, banyak banget tuh. Gua saranin lu nonton video podcast bincang-bincangnya Helmi Yahya Bicara. Di situ semua dijelaskan oleh Sekda bersama Ibu Kadis, lengkap jelas tuh terkait kinerjanya Deddy Mulyadi, seorang gubernur Jawa Barat yang terbaik. Nih, tuh. Lo lihat nih. Di akun YouTube-nya Helmi Yahya Bicara. Di situ lengkap, tidak ada pertanyaan yang dilontarkan seperti media-media sosial. Ada di situ semua pertanyaan-pertanyaan yang lagi lu pada cari-cari, yang lu julit-julitin melulu. Ada semua di situ ya, biar otak lu agak encer, biar pikiran lu juga agak normal ya, terkait kinerjanya Pak Deddy Mulyadi yang satset udah bagaikan avatar Jawa Barat ya. Di situ ada semua, oke? Cek. Oke. Yang selalu ngomong katanya kalau Deddy Mulyadi itu lagi ngebangun kerajaan di Jawa Barat, katanya yang ngomong Deddy Mulyadi itu seolah-olah jadi raja yang mendobrak peraturan-peraturan pemerintah, yang mendobrak sistem-sistem pemerintah. Pokoknya banyak dah. Lo lihat di situ ya, yang tadi gua bilang. Di situ dijelasin semua sama sekdanya, sama kadisnya tuh. Jelas. Sama ingat satu lagi, lu kalau pada nonton video dari awal sampai akhir kelarin, jangan sepotong-sepotong, jangan lu skip-skip, jangan lu terus-terusin sedikit. Biar kagak salah pemikiran gitu loh. Biar kagak ada kesalahpahaman. Dari awal lu runtutin tuh, dengerin pelan-pelan nyampe akhir, lu pahami, baru lu pada ngerti, baru lu pada sadar ya. Biasain nonton video dari awal nyampe akhir, jangan lu potong-potong. Biar kagak ada dikit-dikit Deddy Mulyadi dobrak peraturan, dikit-dikit Deddy Mulyadi ngerasa jadi raja di Jawa Barat. Tuh dengerin. Kalau kata orang pintar, kalau kata orang yang memiliki otak, semua masuk akal yang dikatakan, yang disampaikan oleh Pak Sekda beserta Bu Kadis itu. Nyampe terkait yang kagak mau diskusi sama anggota-anggota Dewan DPRD dan lain-lain gitu, dia langsung ngambil keputusan jalan sendiri, baru nanti diinfokan ke DPRD. Ada juga dijawab di situ. Ya kan tahu sendiri, apalagi kayak modelan Denny Cagur tuh, yang nyentil Bapak Aing. Lu mah baru kemarin sore nongol di dunia perpolitikan, baru kayak kemarin. Lah Bapak Aing mah udah dari mulai jadi anggota Dewan DPRD Kabupaten, wakil bupati, jadi bupati aja 2 kali, terus jadi anggota Dewan DPR RI, dan sekarang gubernur. Jadi udah lebih tahu sepak terjangnya, udah lebih jauh, pengalamannya udah jauh, dan tahu di lingkungan di dalam itu tuh lembaga-lembaga tersebut, itu di dalam legislatif tersebut tuh udah tahu dia. Makanya dia kayak begini sekarang kerjanya. Makanya kayak modelan lu tuh Denny Cagur dan lain-lain, lu mah baru pada netes. Jadi nggak usah sok tahu ya. Udah, bye. Nonton yang benar. Kang Dedi, Sampurasun. Sampurasun Kang Dedi. Kang Dedi, ini pesan dari rakyat Jawa Timur lagi, Kang Dedi. Yang setiap hari saya tampung. Pokoknya Kang Dedi jangan takut dengan tikus-tikus. Buat itu Kang Dedi. Wes nanti musuh aku Kang Dedi. Ya, Kang Dedi jangan takut. Orang Jawa Timur siap ngantar Kang Dedi ke Istana Negara. Ya Kang Dedi ya, 2029. Ayo, sapa sing setuju komeno sak mbledose udalmu. Atur nuwun Kang Dedi.
Dengerin tuh Pak Dedi saran dari Komisi 10 Pak. Ngapain Pak anak pagi-pagi berangkat ke sekolah jam 6 masih ngantuk, nggak nyaman belajar. Saran dari Bapak Komisi 10 ini sudah betul Pak, makanya nggak ada DPR itu yang berangkatnya pagi Pak, malah cenderung siang Pak, biar kerjanya itu nyaman, enak, buat kebijakan pro dengan rakyat, nggak ngantuk pas rapat Pak. Beliau-beliau ini hebat Pak, makanya kalau kerja itu betulan Pak, nggak bercanda, buat kebijakan itu pro rakyat karena berangkatnya itu siang, jadi nggak ngantuk. Nggak pernah lihat kan Bapak anggota DPR ngantuk pas rapat, nggak ada Pak, karena berangkatnya udah siang, nggak mungkin ngantuk. Tidur juga nggak ada, anak melek semua. Sekolah berangkat pagi tuh ya jelas ngantuk Pak, nggak nyaman belajar Pak. Betul Pak, kalau bisa anak sekolah itu berangkatnya jam 2 siang, pulang jam 3 Pak, biar nyaman belajar. Gitu loh kalau bikin kebijakan Pak Dedi. Banyak pemerintah sekarang yang berbuat baik di daerahnya, tetapi banyak yang menghalang-halangi. Beda dengan Pak KDM, dihalangi, dikritik, atau berbagai macam, dia tidak peduli demi kesejahteraan masyarakatnya. Kawan-kawan, apabila nanti suatu saat nanti tiba masanya pemilihan presiden, kira-kira apakah Kang Deddy Mulyadi pantas jadi presiden? Tulis di kolom komentar kawan. Ada yang meminta kepada presiden untuk Pak Deddy Mulyadi menghentikan mengirim anak-anak menuju ke barak militer, anak-anak yang nakal maksudnya. Bahkan ada yang menangis. Lanjutkan Pak Deddy, program Anda cukup bagus dan kami dari Pegunungan Argopuro mendukung Anda. Jangan hiraukan bla 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 bla. Bahkan ada yang menangis. Tangisan mereka hanyalah air mata buaya. Saya Cak Eko Probolinggo dari Pegunungan Argopuro siap membantu Jabar jika dibutuhkan untuk meneliti hubungan antara Tarumanegara dengan kerajaan Kutai Kertanegara. Ada yang bilang pendukungnya Deddy Mulyadi itu anti kritik. Sini saya kasih jawaban analogi paling logis. Jadi selama 1 tahun lu makan lauknya itu mie instan, gak pernah berubah. Ya udah mie instan terus selama 1 tahun. Di 1 hari lu makan dikasih lauknya itu nasi padang misalkan. Terus ada orang protes ya kan, nasi padang tuh gak enak sama dengan mie instan. Ya wajar kalau lu protes, enak aja bilang nasi padang kagak enak ya kan. Wong disama-samain sama apa itu, sama mie instan. Gua selama setahun makan sama mie instan mulu. Nah, begitupun juga nih dengan pemimpin. Selama berpuluh-puluh tahun kita dikasih pemimpin yang korup, pemimpin kagak becus kerja, begitu loh. Nah, sekarang dikasih satu pemimpin kayak Deddy Mulyadi. Lah terus orang ini dikritik. Ya wajar kalau rakyat itu gak terima. Rakyat itu marah, begitu loh. Bayangin aja lu selama berpuluh-puluh tahun makan mie instan gitu loh. Dikasih nasi padang terus disama-samain dan bisa dia lu gak bakal terima. Itu secara psikologis itu tuh begitu. Harusnya yang introspeksi itu ya para pejabat ini, negara ini harusnya itu introspeksi. Kenapa selama ini kita rakyat disuguhkan para pemimpin tuh yang korup, pejabat korup gitu loh, pejabat gak becus kerja. Sekalinya dikasih yang beneran kerja dikritik mati-matian, ya wajar. Deddy Mulyadi banyak serangan, baik yang secara menggunakan hewan, ular kobra, atau serangan yang menggunakan sniper. Bahkan kejadian demi kejadian membuat Pak Deddy Mulyadi harus lebih waspada. Untuk itu teman-teman, siapa yang mendukung Pak Deddy Mulyadi, ya, siapa yang mendukung Pak Deddy Mulyadi adalah warga masyarakat Jawa Barat. Kalau toh warga masyarakat luar dari Jawa Barat ingin mendukung Pak Deddy dengan semua kebijakannya, silakan. Kolom komentar ini Anda isi. Saya dukung Pak Deddy Mulyadi. Lanjut Pak Deddy Mulyadi. Saya mengajak Anda untuk seluruh warga masyarakat Jawa Barat. Kenapa? Karena semua kebijakan-kebijakan Pak Deddy Mulyadi hampir membuka aib dalam tanda kutip kepala negara, gubernur, bupati, wali kota yang berseberangan dengan Pak Deddy Mulyadi. Makanya saya mengajak Anda, ayo kita ramekan ini. Dukung KDM atau dukung Pak Deddy Mulyadi untuk seluruh program-programnya yang membuat rakyat Jawa Barat
semakin istimewa. Program Jawa Barat Semakin Istimewa istimewa. inilah yang sengaja digaungkan untuk Pak Deddy Mulyadi. Kenapa? Karena menginginkan Jawa Barat bersih dari korupsi. Makanya dengan semua anggaran yang dibuka, dipublikasikan, dan semuanya hampir diketahui oleh masyarakat dari kebijakan apapun, ya kan? Nah, untuk itu sekali lagi saya mengajak Anda di sini di kolom komentar, saya dukung Pak Deddy Mulyadi, saya dukung Pak Deddy Mulyadi, saya dukung Pak Deddy Mulyadi. Gitu aja. Yuk, kita ramekan dukungan untuk Pak Deddy Mulyadi. Jadi seorang pemimpin tentu saja itu tidak mudah, teman-teman ya. Pemimpin yang baik itu pun pasti banyak yang tidak suka. Apalagi menjadi seorang pemimpin yang tidak bisa mengayomi masyarakatnya. Apapun, seorang pemimpin itu pasti akan dilihat oleh masyarakat daerahnya. Dan bahkan pasti mereka itu juga akan dilihat oleh banyak orang yang di luar di daerahnya. Apalagi jikalau kepemimpinannya itu memang benar-benar bisa memikirkan rakyatnya, bisa mesejahterakan rakyatnya. Nggak usah skala gubernur, skala desa, kepala desa, pasti ada rakyat yang membandingkan dengan kepala desa yang lainnya, membandingkan dengan kepala desa yang lainnya. Karena apa? Sebenarnya rakyat itu kangen memiliki seorang pemimpin yang benar-benar beliau itu bisa menjadi payung, bisa melindungi rakyatnya, melindungi bawahannya. Dan setelah kita itu banyak melihat ya dari video-video dari Kang Deddy Mulyadi, tentu saja itu banyak dari masyarakat itu yang cukup puas, teman-teman ya. Walaupun ada juga banyak juga yang tidak suka yang dilakukan oleh Bapak Deddy Mulyadi. Tapi kalau menurut saya, teman-teman ya, saya ya melihat dari Pak Deddy Mulyadi ini, beliau itu cukup aktif ya ketika memimpin di daerah Jawa Barat, teman-teman ya. Bahkan apa yang dilakukan beliau itu bisa menjadi contoh mungkin ya. Buktinya ada dari masyarakat Jawa Timur. Kemarin itu ada video yang dari Jambi. Itu banyak sekali dari rakyat mereka yang bersuara ya. Dari orang-orang kecil yang bersuara bahwasannya mereka itu menginginkan seorang pemimpin yang sangat dirindukan, teman-teman ya. Dan bahkan itu kita itu ya sebagai orang muslim pun ya, kita itu melihat sosok ya seperti Abu Bakar, Sayyidina Umar itu sangat sungguh luar biasa ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan kepemimpinan mereka ya pasti kita cukup jauh ya. Karena juga posisinya memang beda zaman, teman-teman ya. Seenggaknya kita itu bisa mencontoh ya, bisa meniru walaupun tidak sempurna seperti Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ketika beliau itu datang kepada orang-orang miskin, datang langsung, itu kan cukup luar biasa. Apakah yang hal seperti ini disebut dengan pencitraan? Tentu saja ya tidaklah ya, karena dari konten-konten Kang Deddy ini kita melihat hasilnya juga banyak yang diberikan kepada orang lain. Dan bahkan dari rakyat Jawa Timur yang tadi, teman-teman ya, yang pertama siap mengantar Kang Deddy Mulyadi menjadi RI 1. Nah, bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya tentang video dari para netizen yang tadi? Dan oke, terima kasih teman-teman ya. Kalau seandainya saya juga banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya setuju dengan kepemimpinan Bapak Deddy Mulyadi, walaupun toh banyak yang tidak suka atau yang nyinyir terhadap Deddy Mulyadi. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.